Oke, jadi kebetulan gue baru dari Singapura. Tujuannya sih awalnya buat nonton Red Hot Chili Peppers atau RHCP yang tapi nanti akan gue jelasin. Dan ya karena itu gue mencoba untuk buat vlog. Ini sebenarnya bukan travel vlog juga sih, tapi gue emang mau nyicipin beberapa makanan yang most likely sih emang makanan-makanan Singapura sih emang nggak gitu berasa, tapi akan gue coba untuk cari makanan yang enaknya. Nah, gue kebetulan perginya itu di minggu kedua bulan Februari, jadi cuacanya itu kan belakangan di Indonesia banyak hujan ya. Nah, di Singapura juga sama lah karena kita kan tetanggaan. Jadi banyak hujan dan ada panas tapi tetap berangin. Jadi menurut gue lumayan enak. Alright, kita mulai dari day one. Hari pertama itu harusnya seperti biasa dimulai dari marah-marah sama Terminal 3 Cengkareng. Gue dapet yang gate 1 paling ujung, yang mana gue harus jalan sekitar 30-40 menit, padahal itu udah dibantu sama travelator namanya. Dan karena itu jauh banget, tapi kita cuma dikasih kudos doang nih, kayak ada di dalam layarnya kayak lo udah bakar berapa kalori nih. Jadi kayak ya gue sempat post juga di Twitter, dan itu sama persis apa yang terjadi di Manggarai dan di beberapa stasiun kita lainnya yang mana tidak diberikan eskalator atau tempat yang proper atau jalan yang proper, dan ya cuma dikasih ya semangat lu udah bakar berapa kalori, ya nggak penting. Nah, next kita udah sampai ke flight 1 jam 15 menit ya kalau nggak salah. Terus habis itu nyampe ke Changi. Cuman gue nggak ke Jewel karena buat apa? Karena gue merasa udah ada air mancur di Terminal 3 Cengkareng, kayak buat apa lagi ke Jewel. Jadi kita langsung aja ngurus SIM card sama juga beli kartu MRT. Nah, kalau ngurus SIM card lebih murah beli online, tapi gue nggak tahu karena ini bini gue yang ngerjain. Dan kemudian kalau beli kartu MRT itu beli EasyLink $10 dapat isinya $5, jadi mesti di top up lagi sih. Kalau beli kartu MRT EasyLink jangan lupa di upgrade. Di upgrade itu kayak pokoknya ada deh di mesin MRT-nya. Nah, itu nanti di upgrade bisa dapat tambahan 2 SGD. Jadi dikonekin sama app di HP lo tuh. Minusnya cuma lo jadi nggak tahu berapa saldo lo ketika lo tap di gate MRT-nya. Itu aja. Tapi kan lo tetap bisa ngecek di tempat yang buat top up. Nah, pas nyampe kita udah di waktu check-in. Jadi kalau nggak salah sekitar jam 2 siang. Pokoknya lumayan lama lah ngurusin ini, Ina dan itu. Kita langsung ke hotel kita, yaitu di Hotel G. Nah, ini menurut gua hotelnya decent banget, bersih. Ya, dan yang paling enaknya itu adalah dekat kemana-mana. Karena kita dekat sama 3 stasiun MRT, yaitu MRT Bencoolen, MRT Rochor, sama MRT Bresbasa. Terus akses busnya juga enak, dekat banget. Oke, setelah check-in, kita langsung makan, cari makanan karena lapar. Yaitu kita pertama ini ke Green Mile Hawker Center. Kenapa gue kesini? Sebenarnya agak blind travel aja ya. Sebenarnya gue tahu ini dari videonya Zermatt, cuman gue juga lihat sih nggak gitu menarik. Tapi ya udah coba aja deh. Tempatnya itu gede banget, dan itu ada 2 lantai Hawker Centernya. Cuman kalau pas udah gue putar-puterin nggak banyak yang menarik ya tenannya. Nggak tahu lah, makanannya kayak biasa aja. Ada bubur seafood, habis itu juga ada kayak makanan-makanan kayak style barat gitu. Kira ya udah coba aja makan karena takut udah kelaparan kan. Ya udah nyoba beli nasi klepot. Sebenarnya harganya lumayan mahal sih, $14 Singapura buat berdua. Tapi porsinya gede banget. Sebenarnya ini bisa porsi berempat sebenarnya. Cuman yang gue protes itu adalah nasinya ini literally nasi dibakar doang, dibakar di dalam klepot dan nggak pakai bumbu apa-apa, nggak pakai bawang putih, bawang merah, enggak, ya cuma nasi dibakar. Ada isiannya nggak ada, cuman isiannya nggak membantu ya. Yang enak itu cuma lapcongnya aja, karena kalau lu gigit lapcong rasanya manis, yang lainnya rasanya nggak ada. Dan ini juga udah dibantu sama kondimen pakai kayak semacam minyak, habis itu juga pakai kayak soy sauce-nya mereka, dan kemudian juga ada sambalnya juga kecut dan nggak membantu juga. Rasanya nggak banget sih buat gua ya, jadi kayak rasanya benar-benar kurang rasa sama sekali. Nah, selanjutnya kita coba makan dessert mixed fruit, dimana harapannya itu harusnya seperti es yang ada di Muara Karang, yang jenis Medan itu yang banyak dan gede. Cuman ternyata itu cuma dikasih yang seperti ini, dan itu cuma ada 2 jenis buah, lengkeng sama gua nggak tahu nih kayak fermentasi something deh. Tapi memang ada di buah yang buah kalengan yang mixed fruit gitu. Emang ada nih yang fruit cocktail. Gue sih lumayan ya, tapi bini gue merasa kayak kurang. Tapi ya menurut gue ya boleh lah. Kalau esnya udah mencair ya lumayan lah gitu. Ini juga mau ngingetin, jangan lupa kalau habis makan tray-nya itu ditaruh di tempat tray, karena kalau di Singapura itu ada dendanya. Nah, biasanya kalau misalnya kalian melihat nih di Hawker Center terus habis itu ada tray yang ditinggal di meja, ya itu most likely perbuatan dari orang-orang Indonesia.
Nah, next di itu kita hujan. Kita sempat neduh di Something Textile Center, tempat kayak menurut gue sih vibe-nya sedikit mirip Mall Ambas bagian bawah. Habis itu kita ya udah duduk-duduk doang terus minum teh Hilma sambil menikmati Ambassador vibes. Selesai hujan, kita lanjut ke Bresbasa Complex. Nah, kita mau ke Bashir Bookstore karena bini gue mau nyari majalah Frankie, cuman akhirnya nggak ada. Tapi kita akhirnya beli beberapa buku lain. Gue kemakan buat beli Bosch karena gue poser sih, gue cuma tahu satu doang lukisannya, tapi menurut gue style Bosch bagus sekali. Nah, sedangkan bini gue beli 2 buku lainnya yang sebagaimana ditampilkan di video berikut ini. Nah, selain daripada ke Bashir, dia juga coba mampir ke bawah ke toko buku dasar. Pokoknya yang gue tahu dia banyak banget artefak-artefak yang berbau dengan komunis-komunis Mao Zedong. Yang mana itu bosnya dulu memang orang Chinese mainland. Nah, di situ gue beli beberapa buku Romance of Three Kingdoms yang mana itu ada cerita sama ada gambarnya, jadi kayak semacam komik. Dan sama gue beli buku 1984 punya George Orwell karena Berita Perry bilang harus dibaca. Ya udah, gue coba beli aja. Ini buku bekas sih. Nah, abis dari Bresbasa Complex, kita lanjut ke Funan Mall. Soalnya bini gue mau lihat Pop Mart Store. Tapi pada akhirnya pas datang ke sana nggak ada Pukinya. Jadi kita akhirnya melipir makan ke dalam bagian Funan Mall-nya. Kita makan makanan Meksiko. Sorry kalau pronunciation-nya salah, yaitu Guzman Y Gomez. Itu sebenarnya adalah restoran Meksiko yang banyak ditemuin di mall-mall di Singapura. Dan kemudian gue beli tacos, beli burritos-nya juga, beli Haritos. Ini menurut gue enak. Ya kayak Fanta sih sebenarnya. Kayak di video-video orang kayak bilang enak, ini mau Fanta aja, Fanta orange sama Fanta biasa lah. Sama ya rasanya kayak Coca-Cola juga. Ada yang kayak Coca-Cola. Karena kita beli di atas $30, jadi kita dapat promo Valentine, dapat churros. Tacosnya menurut gua biasa ya, fine aja gitu, decent lah. Memang kalau burritosnya yang gue makan dengan harga kalau nggak salah $11 ya, lumayan gede dan kenyang, bisa buat berdua. Cuman yang gue sayangin kulitnya itu nggak lebih enak kalau misalnya agak kering. Udah sih, day one selesai. Nah, hari kedua bini gue mau ke Tiong Bahru Bakery. Pokoknya kalau ke Singapura harus ke Tiong Bahru Bakery. Kemudian, nah tapi dodolnya bini gue cuma tahu Tiong Bahru Bakery cuma ada di Tiong Bahru, padahal sebenarnya cabangnya tuh banyak. Nah, kebetulan juga gue udah ngeliat di Google, jadi kayak ada beberapa cabang-cabang lain, dan cabang paling deket dari hotel gue itu yaitu di Fort Canning Park, yang mana lumayan baru juga nih cabangnya, dan katanya bisa ngeliat ijo-ijo dari Google review-nya. Kayak ya udahlah, kita coba lihat. Nah, pas datang, gue nggak videoin banyak sih footage di sini. Di situ kita mau pergi juga langsung hujan. Pas datang ke sana, akhirnya sampai ke Tiong Bahru, gue beli baget yang ada hamnya. Kemudian bini gue beli croissant yang ada beef. Nah, kemudian juga ada gue beli vanilla flan karena gue suka sama vanilla flan. Ini basically kayak pie susu lah. Overall oke, tapi buat gue bagetnya itu terlalu keras. Tapi rasanya buttery banget dan enak. Flannya oke, decent. Kalau yang croissantnya gue kurang gitu suka karena pakai beef teriyaki yang menurut gue jadi rasanya aneh gitu, kayak semi makan Hokben gitu, kayak enggak deh menurut gue. Nah, next, karena kita udah di Fort Canning, ya sekaligus kita jalan-jalan ke Fort Canning Park karena gratis juga. Dan ternyata kita langsung naik ke arah sana karena ini kan Fort Canning itu hill ya, ke atas. Naik ke atasnya tuh enaknya tuh ada eskalatornya ya di beberapa tempat. Pohon-pohonnya tuh gede banget, lush banget. Ini enak banget buat lari. Terlihat dari banyak bule yang lari-lari meskipun hujan ya pada saat itu. Terus juga apa ya, karena banyak artefak yang sifatnya Jawa dan banyak berhubungan sama Indonesia, jadi ya gue sih merasa homey, jadi merasa ini enak untuk di jalan-jalanin, untuk dilihat-liatin. Sebenarnya bisa juga untuk ambil turnya, kayak gue ngeliat ada beberapa turis dari Korea itu jadi ngambil turnya, cuman gue nggak ngambil turnya, gue cuma jalan-jalan aja ngasal gitu. Tapi enak sih karena signage-nya lumayan jelas sih. Tapi nanti kayak ada satu tempat gitu yang di centernya, Fort Canning centernya itu kayak ada satu taman yang gede banget. Udahlah, lu kelihatan kayak gubernur Hindia Belanda banget lah zaman dulu. Pokoknya ngeliat jauh. Nah, terus juga ada graveyard yang kecil gitu. Gue suka sih Fort Canning ini salah satu tempat yang di Singapura yang gue paling demen. Nah, dari Fort Canning kita ke National Gallery karena bini gue mau ngeliat beberapa art yang ada di sana. Cuman gue nggak tahu art. Gue sangat tidak suka yang art kontemporer. Menurut gue bingung. Ini kayak yang lu lihat nih di video gue tampilin kayak apa ya? Aduh, gue nggak punya artis lah sama sekali, artistic taste gitu. Menurut gue art ya
Art, gue orang konservatif ya. Art menurut gue ya, gue lihat yang kayak ada di Raden Saleh yang gambar harimau yang gede banget, gambar-gambar yang gunung, pemandangan. Cuman kayak ada beberapa instalasi art lainnya yang cukup oke, yaitu yang foto-foto yang dijahit jadi satu, jadi kayak box gitu. Rata-rata ini dari Vietnam, ada beberapa yang kabur ke Amerika pada saat perang zaman dulu. Jadi kayak dia ada foto-fotonya, di belakangnya kan selalu ada tulisannya kayak lagi apa kabar dan segala macam. Ini kayak biasa dari surat menyurat zaman dulu lah. Dan menurut gue tuh oke. Tapi sisanya sih kayak ya gue nggak ngerti lah, daripada gue salah ngomong ya lanjut aja. Lanjutnya cari makan karena udah lapar, yaitu kita ke Hong Kong Roast Meat Specialist 88. Dan ini gue dapet infonya juga dari videonya Zermatt yang dia bareng Ciara dari Eatbook. Ternyata pas gue makan ya enak banget Chashu-nya tuh juicy, nggak overly kering kayak di kacamata, dan juga nggak kemanisan. Pas deh, ini adalah chashu yang gue cari. Inilah chashu-nya. Plus ditambah sambal terasi. Dia ada sambal terasi, terus ada sambal biasa yang di Singapura ya, sambal kayak sambal soto gitu, sambal yang agak asam-asam pedes gitu. Tapi menurut gue lebih enak sambal terasinya. Dia kayak ada sambal, ini gue tahu banget nih sambal terasi. Disajiin juga sama bapang, sama bebek. Cuman menurut gue bapang sama bebeknya enak, cuman nggak sampai wow banget. Chashu-nya yang tetap yang paling enak, dan menurut gue worth untuk datang ke sini. Nah di sini bisa makannya bareng sama nasi atau mie. Bini gue ngambil yang mie, cuman gue gak gitu suka mie-nya. Mie-nya terlalu kecil, terlalu tipis. Gue jadi kurang gitu demen. Abis makan babi, kita coba untuk gyoza bar. Balik lagi, gyoza bar itu juga gara-gara videonya Zermatt. Gue pokoknya dasarnya itu pakai videonya Zermatt lah buat kemana-mana. Gue kira awalnya itu all you can eat gyozanya. Ternyata iya sih ada all you can eat sama all you can drink sake, $50 Sing. Sakenya banyak jenis, kalau nggak salah ada 10 jenis sake. Cuman gyozanya yang bisa kita beli cuma gyoza yang standarnya dia, yaitu yaki gyoza. Akhirnya pas udah nyampe ke sana kayak enggak deh, karena kita mau nyobain beberapa gyozanya. Jadi akhirnya kita makan yang ala carte aja. Beli yaki gyozanya itu digoreng kering bawahnya, dan di atasnya masih lembek ya gyoza pada umumnya. Menurut gue sih oke, fine. Cuman kalau gue bandingin sama gyoza instan Ajinomoto, lebih enakan gyoza instan Ajinomoto. Kenapa? Karena dia nggak pakai garlic sama chives mungkin. Jadi rasanya kurang juicy, kurang ada rasanya. Jadi rasanya sangat light. Tapi mungkin ini lebih cocok untuk minum bir, gue nggak tahu juga. Nah di sini gue juga beli bir Suntory, enak sih, smooth. Terus kita juga beli spicy gyoza. Ini sama aja kayak yaki gyoza, cuman dibikin jadi pedas. Terus kita juga beli cheese gyoza. Cheese gyoza ini ya gyoza, di dalamnya ada cream cheese, terus dicocol sama madu. Ini enak, bini gue suka, dan menurut gue juga ini rasanya unik dan enak juga. Terus juga sempet nyobain Nagoya soba kalau nggak salah, meza soba. Jadi banyak banget daun bawangnya. Kalau nggak suka daun bawang nih harus skip ini. Terus juga ada daging giling babi kalau nggak salah, daging babi giling. Dan kemudian juga kasihin kuah sambel lah, spicy gitu. Menurut gue oke, fine, nggak sampai enak. Ini bini gue sih yang lebih suka. Kalau gue ya oke lah, itu buat dimakan oke lah. Nah selanjutnya abis dari gyoza bar kita coba buat jalan-jalan di Quay, di samping sungainya, dan gitulah. Yang penting gratis jalan-jalan di samping sungai. Oh iya, daripada ke gyoza barnya, gue lebih rekomen datang ke restoran ramen di bawah gyoza barnya. Jadi gyoza barnya tuh di lantai 2. Nah di lantai satunya itu adalah restoran ramennya, yang mana lu juga tetap bisa nyobain gyozanya, yaki gyozanya, karena dia jadi side dish buat makan ramennya. Dan memang lebih rame di bawah dibanding di atas. Di atas tuh kecil banget tempatnya, karena lu udah langsung ada booth buat barnya, meja barnya, jadi kayak sempit banget lah, menjadi mendingan ke bawah aja. Lanjut day 3. Nah, kita sarapan ini kita nyobain breakfast hola. Jadi breakfast hola itu tempat makan ala Taiwan sebenarnya. Dan ini gue lihat dari rekomendasi dari blog orang yang ada di internet. Nah, gue coba beli pork brown rice sama winter melon iced tea. Nah, bini gue beli tuna and corn club sandwich sama milk tea. Sama juga kita sharing ham crab roll. Pork brown rice yang gue makan sih rasanya kayak braised pork dipakai nasi merah. Rasanya enak sih. Menurut gue ini the best breakfast place yang gue cobain di Singapura. Yang enak juga itu adalah ham crab roll-nya, karena ini crunchy banget. Nah kalau tuna and corn club sandwichnya sih rasanya ya sandwich aja sih. Enak, tapi ya nggak sampai kayak enak banget. Cuman ini gue rekomendasiin banget buat beli crab roll-nya, karena dia ada banyak jenisnya. Dan harganya juga nggak mahal-mahal banget.
Nah, abis kita breakfast, di seberangnya itu ada Cake Spade. Sebenarnya ini tokonya tuh udah tutup permanen. Cuman ya bini gue mau foto karena warnanya itu pink dan ya udah beginilah foto-fotonya. Lanjut pas siang gue sama bini gue tuh pisah karena bini gue mau ketemu temennya di Jogja dan gue ada urusan lain. Jadi pas sore kita ketemu di Mustafa Center buat beli oleh-oleh. Biasalah kalau orang Indonesia kalau misalnya pergi ke luar negeri ya kita harus bawa oleh-oleh seala kadarnya. Nah, pas di Mustafa Center, di dekat Mustafa Center sebenarnya, dia tuh di Little India, kita langsung cobain makan makanan India. Nah, kita dapat rekomendasi Hailas Parbat. Nah, kita beli 3 jenis makanan, yaitu panipuri, biryani veggie, sama direkomendasiin sama waiternya yaitu beli Bombay Vada Puff. Buat minumnya kita beli mango lassi standar lah. Kalau misalnya kalian nggak familiar sama panipuri pasti kaget. Intinya tuh snack, ada di dalamnya tuh ada chickpeas dan ada kentang kalau gua nggak salah. Nah, kemudian kita pecahin, habis itu kita tuang. Nah, itu ada ada bumbu yang rasanya manis, kemudian juga ada bumbu yang itu air mint sebenarnya. Nah, terus kita makan langsung sekali hap dan itu rasanya wow, fresh banget, fresh dan manis. Kalau gua sih suka banget. Kemudian makan biryani veggie-nya, porsinya tuh gede, terus kita dapat keju panir ya. Cuman yang gua nggak gitu demen itu adalah biryani veggie-nya ini terlalu basah. Mungkin karena terlalu banyak oilnya atau terlalu banyak airnya. Jadi kayak lebih enak lagi kalau misalnya dia agak kering. Terus ada Bombay Vada Puff tuh kayak burger India, burger Delhi. Dan dimana itu kayak isinya itu kalau nggak salah kentang sih harusnya. Nah, dikasihin bumbu yang berempah banget, terus pakai kayak roti terus ditangkup, habis itu dipenyet, terus dimakan dan rasanya wow, enak banget. Rasanya sangat berempah, habis itu ya kayak makan kentang rempah aja, tapi rempah-rempahnya rasanya enak, flavorful. Kalau ditambahin bumbu chutney ya kalau gua nggak salah dari yang panipuri itu jadi rasanya jadi lebih enak lagi. Habis itu kita ke Mustafa, cuman kita nggak sempat rekam banyak soalnya rada chaos ya di dalam Mustafa. Intinya sih kita beli coklat-coklat yang bisa di-sharing. Nah, malamnya kita langsung ke National Stadium Singapore nonton Red Hot Chili Peppers dan ya kalau gue pribadi sih gue kecewa karena Zephyr Song sama Dark Necessities kagak dimainin. Cuman ya udahlah, yang penting gue bisa nonton John Frusciante lagi ada di RHCP. Nah, hari keempat kita pagi-pagi langsung ke Botanic Garden karena kita masih mau lihat yang ijo-ijo. So naik MRT aja ke Botanic Garden. Nah, terus kita bisa langsung masuk ke gerbangnya. Dan pas masuk sih gue liat banyak banget orang yang olahraga. Padahal tuh gue di sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi gue bingung kayak, ini kenapa sih orang Singapura tuh kayak apakah mereka terlalu santai karena mereka jam 12 baru masuk kerja. Cuman pas gue jalan kaki itu banyak yang orang jalan tuh cepet banget, keburu-buru banget gitu. Jadi kayak gue bingung ini kayak sebenarnya ada yang santai, terus itu ada yang buru-buru banget kayak chaos menurut gue. Bingung. Ini emang tempatnya enak sih buat olahraga. Karena bedanya sama Fort Canning ini kan lebih landai ya. Jadi kita lurus aja. Walaupun ada hillnya juga sih, tapi ya nggak sampai setinggi Fort Canning sih, sampai ada eskalatornya. Terus di sini harusnya ada banyak otter lewat-lewat, cuman gua nggak sempet ketemu kok otter pas di sana. Dan ini lebih kaya di bagian ngeliat-ngeliat tanaman sih. Jadi ini benar-benar mungkin lebih mirip sama Kebun Raya Bogor ya. Banyak pengetahuan tentang tanaman-tanamannya dan ada banyak spot-spot kecilnya kayak oh ini bagian bunga-bunga yang berhubungan sama nerve system, oh ini bunga-bunga yang berhubungan sama bagian mana dari tubuh dan segala macamnya. Ada juga bagian healing, terus habis itu juga ada yang banyak macam lah pokoknya. Terus juga di sini ada semacam danau kecil, yaitu ada Swan Lake. Cuman di sini pas kita datang tuh nggak ada swannya. Di dekat tempat situ juga ada kayak tempat gazebo gitu buat duduk-duduk. Selain itu ada juga sebenarnya Orchid Garden. Cuman kita nggak kesana karena harus bayar untuk masuk. Kalau nggak salah $15. Jadi kayak malas deh. Jadi kita cuma jalan-jalan aja terus habis itu kita keluar. Udah siang, akhirnya kita mutusin buat ke Hawker Center yang ada di Bukit Merah. Kenapa ke Bukit Merah? Soalnya stasiun MRT-nya pink. Ya gitulah kalau punya istri namanya Weirdo in Pink. Nah pas turun MRT udah lapar tuh, jadi kita beli ke toko roti stasiun buat nyemil. Gua beli roti ubi karena menurut gua lucu banget bentuknya dan ternyata ini isinya wah enak banget. Jadi kayak ya ubi cilembu di mash terus dijadiin isi dalam roti dan itu rasanya enak, manisnya tapi nggak manis banget ya, manisnya ubi cilembu secukupnya aja. Pas makan itu kayak kenapa sih orang Indo nggak ada yang bisa bikin kayak begini kayak menurut gue ini sangat simple gitu, ubi cilembu. Nah next kita jalan ke arah kanan kalau nggak salah, itu kita masuk ke hawkernya. Di sini vibe hawkernya menurut gue lebih bagus dibandingin Green Mile karena ya nggak tahu lebih homey aja gue rasa, dan tenan-tenannya juga lebih menarik, orangnya juga lebih rame. Yang gue beli, yang gue incer itu adalah sebenarnya bihun sih, tapi gue beli mie-nya yang dicampur di berbagai macam topping ya. Ini namanya Yan Fried Bihun. Nah ini kalau misalnya lo lihat nih di simbolnya nih ada Makan Sutra. Ini simbol terkenal dari zaman dulu. Gue dulu punya bukunya Makan Sutra buat yang di Jakarta, cuman ya hilang. Nah yang terkenal ini bukan bihunnya sebenarnya, tapi yang terkenal ini adalah ayam gorengnya. Sampai Perdana Menterinya Singapura aja
dia rela ngantri katanya. Dan pas gue makan emang ayamnya tuh enak banget, crispy kayak ayam awe. Cuman ini mie atau kue tiaonya tuh kayak aduh, ketika lo makan kayak cuma texture in texture out, rasanya blend parah. Kayak rasanya kayak lo lagi makan pas covid nih, nggak ada rasanya. Nah, sedangkan bini gue beli mie bakso ikan gitu. Terus kalian juga beli Bandung namanya, minuman, cuman ya kayak kurang lah. Cuman ya overall gue lebih suka pas makan di Bukit Merah ini. Nah, untuk siang ke sore kita putusin untuk ke si akuarium. Ya pas masuk sih sebenarnya gitu aja lah. Sejujurnya ini di Sentosa ya, jadi mahal ya. Dan tiket berdua aja hampir 1 juta. Kalau seinget gue sih pas gue jalan-jalan di sana sih, kayak gue ingetnya kayak bagusan SeaWorld ya. SeaWorld Ancol kita. Tapi pas gue pulang terus gue liat lagi video orang di SeaWorld tuh kayak kurang bagus juga ya sekarang. Jadi coba deh kasih tahu gue bagusan mana nih, si akuarium yang di Singapura atau di SeaWorld Ancol atau bahkan di Jakarta Aquarium. Di aksi akuariumnya sih emang kebanyakan bocil-bocil ya. Anak-anak kecil ini pada ke sini, jadi kayak ada satu tempat yang gede banget begitu kita bisa duduk-duduk dan ngelihat ikan-ikannya, dan ya semua stroller-strollernya pada diparkir semua lah intinya. Nah, abis ke si akuarium, kita nyempetin ke The Projector. Jadi kayak ini bioskop jadul indie, muter-muterin beberapa film indie. Nah, tapi kita bukan buat nonton filmnya ke sini, tapi kita mau datang ke photo booth yang antik tahun 80-an karena bini gue mau lihat dan juga nyobain photo boothnya tentunya. Gue sempet nyemil chili dog sama bir buatannya yang merupakan plesetan dari judul-judul film Wes Anderson. Dan buat chili dognya sendiri enak sih. Jadi kayak sosisnya tuh ada casingnya, di situ chilinya juga di-serve panas banget, sangat decent untuk sebuah bioskop. Enak dah pokoknya. Nah, terus kalau birnya gue beli yang agak tinggi alkoholnya, gue lupa. Ya oke lah. Cuman ini memang tempatnya tuh kayak Gajah Mada Plaza. Kalau lihat, jadi kayak Gajah Mada Plaza, di bawahnya tuh kayak Gajah Mada Plaza banget deh. Kalau lihat, tapi ini ke bagian di paling atasnya. Nah, buat malamnya sebenarnya kita mau makan sushi, cuman harus pakai digital payment, jadi kita melipir ke Lala Bihun aja nih yang ada di sebelah Hotel G, yaitu di Fortune Center. Kalau misalnya gue jalan-jalan itu lewat sini selalu rame. Gue beli authentic clam noodles with Chinese one. Ini noodles tuh maksudnya bihun ya sebenarnya. Nah, sedangkan bini gue tuh beli fusilli vongolenya sama sharing fresh cockles marinated in wawa special sauce. Nah, kalau untuk bihun autentiknya enak, berasa kuah clamnya, tapi tetap light karena gue minta pedas, ditambahin cabai rawit di dalamnya, jadi pedas. Fusilli vongolnya gue nggak nyobain, cuman kata bini gue ini creamy dan enak. Cuman cocklesnya ini yang kita sharing karena gue nggak sadar ini kerang darah. Gue kira ini tetap clams juga, dan nggak lihat kalau misalnya ini ternyata di serve-nya tuh mentah, jadi nggak diolah, jadi cuma di marinasi doang. Jadi rasanya ya kerang darah, rasanya ya emang rasanya kayak darah. Ya, ini fresh semuanya, clamsnya juga fresh. Ya overall oke, enak kok. Nah, di hari terakhir kita nyempetin buat sarapan beli bubur dulu di area Bugis. Jadi kita makan di Li Fang Kongji. Nah, ini dapat juga rekomendasi dari blog. Gua nyobain beli yang nomor 4, yaitu yang ada telur pitannya dan juga ada berbagai macam olahan ayam. Cuman pas gua dapetnya sih kayak udah nyemplung gitu ya di dalamnya, jadi nggak kayak di gambar. Nah, ini pasti makan ya enak lah. Nah, sekalian kita juga sempat beli cekwe ya namanya. Cuman ini rasanya sih biasa aja. Rasanya kayak apa ya? Mungkin gue samain kayak cekwe talam ya. Tapi ini bukan manis, tapi rasanya asin karena ditambahin pakai caipo. Terus kayak pakai cocolan kayak kuah-kuah yang ada di chashu gitu. Jadi warnanya tuh merah. Habis itu juga rasanya manis banget. Gue biasa aja sama makanan ini. Bini gue nggak suka. Nah, terus akhirnya kita juga beli susu kacang nih pakai grass jelly. Ngantrinya lumayan banyak, cuman pas gue udah nyampe juga standar aja sih, ya susu kacang tambahin grass jelly, nggak sampai kayak gimana rasanya. Habis itu kita balik, terus kita drama buat ngejar pesawat soalnya kita mepet jalannya pas di MRT, dan juga pas di sananya juga ribet diperiksa-periksa. Buat kesimpulannya, pokoknya makan di Singapura itu kita harus sudah aware dulu kalau rasanya akan jauh lebih light dibanding makanan kita di Indonesia. Mungkin karena mereka juga nggak pakai tambahan MSG yang banyak banget atau kayak gimana. Pokoknya rasanya tuh light, jadi kayak jangan kaget kalau makanannya light. Kalau mau makan yang murah, menurut gue hawker center itu murah, cuman emang harus dipilih-pilih lagi hawker center. Kalau bisa lu udah nyari tenan yang lu mau, bukan nyari kayak hawker center yang mana. Hawker center yang paling terkenal kan memang di area Chinatown yang di Maxwell dan segala macam, dan menurut gue malas datang ke area sana karena itu agak tourist trap buat bule-bule. Kalau semakin terkenal dipromosin sama bule-bule, pasti makanannya gue takutnya makin light, makin gak ada rasanya karena sudah di-tailored buat lidah-lidah para bule. Pokoknya sering-sering cek blog aja. Kalau gue ngecek blognya itu yang Set Louis atau yang Daniel Food Diary, menurut gue dua ini fine untuk pilihan-pilihan makanannya dan lumayan cocok, sesuai lah sama yang diomongin sama yang akhirnya gue rasain. Jangan lupa juga untuk selalu cek ulang di Google Review karena orang-orang Singapura itu harsh banget. Bahkan yang restoran yang Michelin aja yang gue nggak sempet makan itu yang Tai Hwa, ratingnya aja nggak nyampe 4 gitu. Padahal ini Michelin karena emang orang udah banyak over ekspektasi dan segala macamnya.
Dan yang terakhir yang gue rasain di Singapura itu adalah susah banget beli jajanan. Mungkin karena nggak ada pedagang kaki lima ya di sana. Emang kayak kita misalnya mau jalan dulu kemana, nah terus kan kita mau ganjel dulu, misalkan kita beli kue-kue atau apa gitu. Di situ susah banget. Itu aja yang bisa gue sharing buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kasih tahu gue kalau misalnya kayak oh ya ada yang salah atau ada yang beberapa yang mau nanya, gue akan usahakan untuk jawab di kolom komen kalau misalnya gue bisa menjawabnya. Oke? Ciao.